Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah materi yang berjudul Optimalisasi Perkembangan Konsentrasi Anak Autisme melalui Media Bermain Matching Shape. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gumilar Akbar Aksayuda, dan selamat menyaksikan video presentasi kami. Saya Ahmad Fadli. Saya Gani Gunadi. Nama saya Ihsan Mahfud. Saya Muhammad Azhar Tifa. Saya Tirta Anggraini. Saya Dian Rosdiana Nur. Saya Naufal Givari Setiawan. Nama saya Farhan Fauzi. Saya Andi Syafira Tasya. Saya Surya Dini Husada. Saya Ersa Mauliza. Saya Karina Almira Devitama. Analisis masalah. Video bermain adalah sebuah media pembelajaran yang berisi tentang kegiatan yang menyenangkan dan memberikan stimulus dalam proses pembelajaran peserta didik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam hal intelektual, emosi, kreativitas, sosial, dan lain sebagainya. Tujuan dari proyek ini adalah menghasilkan video bermain matching shape untuk meningkatkan konsentrasi anak autisme. Rumusan masalah pada proyek ini adalah bagaimana cara mengembangkan video bermain untuk meningkatkan konsentrasi anak autisme. Berikut ini ialah identitas dan karakteristik dari responden. Yang pertama yaitu JMA. Ia didiagnosa ASD. Bertempat tinggal di Ciputat, Tangerang Selatan. Yang kedua yaitu BBB. Ia didiagnosa sulit berbicara dan memiliki gangguan dalam berhubungan sosial. Bertempat tinggal di Depok, Jawa Barat. Yang ketiga yaitu DIP. Ia memiliki gangguan sensori dan integrasi. Bertempat tinggal di Kebayoran, Jakarta Selatan. Yang keempat yaitu KWC. Ia memiliki gangguan sulit berbicara dan gangguan dalam berperilaku. Bertempat tinggal di Duri Kepa, Jakarta Barat. Yang kelima yaitu AFO. Ia memiliki gangguan sulit berbicara dan berperilaku. Bertempat tinggal di Dan Mogot, Tangerang Selatan. Yang keenam, berinisial KAP. Ia memiliki karakteristik sulit berbicara dan sensorinya terganggu. Ia bertempat tinggal di Bekasi. Yang ketujuh yaitu ASJ. ASJ. Ia memiliki gangguan sulit berbicara, sering tantrum, dan sulit bersosialisasi. Bertempat tinggal di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Berinisial AAR. Didiagnosa ASD dan bertempat tinggal di Bintaro, Jakarta Selatan. Yang kedelapan yaitu MLS. Ia didiagnosa ASD. Bertempat tinggal di Jakarta Selatan. Dan yang terakhir yaitu CAAP. Ia memiliki karakteristik sulit berbicara dan kurang responsif. Bertempat tinggal di Jakarta Selatan. Karakteristik perkembangan anak. Yang pertama ada perkembangan fisik motorik. Pertumbuhan fisik pada setiap anak itu tidak selalu sama. Ada yang mengalami pertumbuhan secara cepat, ada juga yang lambat. Pada masa kanak-kanak, pertambahan tinggi dan berat badan relatif seimbang, sedangkan perkembangan motorik anak terdiri dari dua, ada yang kasar, ada yang halus. Karakteristik perkembangan anak, motorik kasar dan motorik halus. Untuk umur 3 tahun, perkembangan motorik kasar anak dapat melakukan gerakan sederhana, seperti berjingkrak, melompat, berlari dari sana kemari. Sementara motorik halusnya yaitu kemampuan anak-anak masih terkait dengan kemampuan bayi untuk menempatkan dan memegang benda-benda. Pada usia 4 tahun, perkembangan motorik kasar anak yaitu anak tetap melakukan gerakan yang sama, tetapi sudah berani mengambil resiko. Sementara untuk motorik halusnya, koordinasi motorik halus anak-anak telah semakin meningkat dan menjadi lebih tepat seperti bermain balok. Dan pada usia 5 tahun, perkembangan motorik kasar anak
anak tuh lebih percaya diri dengan mencoba untuk berlomba dengan teman sebayanya atau orang lain. Sementara perkembangan motorik halusnya, anak sudah memiliki koordinasi mata yang bagus dengan memadukan tangan, lengan, dan anggota tubuh lainnya. Masih di karakteristik perkembangan anak, perkembangan kognitif. Proses perkembangan kognitif ini dimulai sejak lahir, namun campur tangan dari sel-sel otak dimulai setelah seorang bayi memasuki usia 5 bulan. Dan saat itu kemampuan sensoriknya benar-benar akan tampak. Ini dapat teman-teman temukan di teori pembelajaran dan teori perkembangan kognitif. Lalu berikutnya ada teori pembelajaran. Teori pembelajaran ini, konsep utama dari teori pembelajaran adalah pelaziman yang digunakan untuk memahami bayi. Contoh ini sering dipergunakan dalam teori Ivan Pavlov, yakni ada pelaziman klasik dan pelaziman instrumental. Selanjutnya adalah teori perkembangan kognitif dalam karakteristik perkembangan anak. Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Piaget yang merupakan tokoh psikologi anak dan tokoh psikologi kognitif, beliau menyampaikan ada 4 tahap dalam perkembangan kognitif. Yang pertama adalah tahap sensori, yaitu pada usia 0-2 tahun. Kemudian yang kedua adalah tahap praoperasional, yaitu pada usia 2-7 tahun. Yang ketiga adalah tahap konkret, yaitu pada usia 7-11 tahun. Dan yang terakhir adalah tahap formal operasional, yaitu pada usia 11-15 tahun. Selanjutnya adalah perkembangan sosioemosional dalam perkembangan seorang anak. Kepribadian dan kemampuan seorang anak dalam berempati kepada orang lain merupakan kombinasi antara bawaan dan pola asuh yang dimiliki seorang anak pada saat masa kanak-kanak itu sendiri. Karakteristik perkembangan anak. Pada usia 1 tahun, anak akan mencirikan perkembangannya dengan mulai senang dengan permainan yang melibatkan interaksi sosial. Pada usia 1 hingga 1,5 tahun, anak akan menunjukkan keinginannya untuk lebih mandiri, yakni melakukan kegiatannya sendiri. Sedangkan untuk usia 1,5 hingga 2 tahun, anak akan memiliki perkembangan untuk mulai berinteraksi dengan orang lain, tetapi butuh waktu untuk bersosialisasi. Hingga pada usia 2,5 sampai 6 tahun, anak akan mencirikan perkembangannya dengan mengalami perkembangan emosi yang sangat kuat seperti amarah, ketakutan yang hebat, dan munculnya rasa cemburu. Karakteristik perkembangan anak. Perkembangan bahasa. Kemampuan setiap orang dalam berbahasa berbeda-beda. Ada yang berkualitas baik dan ada yang rendah. Perkembangan ini mulai sejak awal kehidupan. Karakteristik perkembangan anak dari segi berbicara akan dibahas usia dan juga ciri perkembangannya. Yang pertama, pada usia 0-12 bulan, anak akan mengoceh layaknya orang yang sedang berbicara dengan rangkaian suara yang teratur. Lalu yang kedua, pada usia 1 tahun, anak dapat menyebutkan satu kata atau yang biasa disebut dengan periode holoprastik. Yang ketiga, pada usia 18-24 bulan, anak mengalami percepatan perbendaharaan kata dengan memproduksi kalimat 2-3 kata atau yang biasa disebut dengan periode telegrafik. Lalu yang keempat, pada usia 2,5-5 tahun, pengucapan kata anak meningkat. Bahasa anak mirip dengan orang dewasa. Dan yang terakhir, pada usia 6 tahun, anak mengucapkan kata seperti layaknya orang dewasa. Karakteristik perkembangan anak juga dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempengaruhi banyaknya anak berbicara, yaitu yang pertama intelijensi, yang kedua jenis disiplin, yang ketiga besarnya keluarga, yang keempat posisi urutan anak, yang kelima status sosial ekonomi, yang keenam status ras, yang ketujuh berbahasa dua, dan yang terakhir penggolongan peran gender. Produk atau solusi permasalahan. Dalam rangka meningkatkan konsentrasi pada anak autisme, kami mengembangkan sebuah video bermain matching shape dan diharuskan dipandu oleh orang tua. Mencocokkan bentuk atau matching shape berfungsi untuk membantu anak autisme melatih pola memegang, koordinasi mata dan tangan, latihan atensi dan fokus. Video ini memiliki manfaat untuk mengenal bentuk-bentuk geometri, mengenal banyak warna,
memecahkan masalah dengan menemukan pasangan puzzle yang tepat, dan meningkatkan konsentrasi maupun sensori pada anak autisme. Dalam mengembangkan produk tersebut, kami melakukan beberapa tahapan. Tahapan tersebut diantaranya yang pertama, ada tahap perencanaan. Di tahap ini, kami melakukan persiapan materi. Pada persiapan materi, kami mempersiapkan pokok bahasan untuk materi yang akan disajikan di video pembelajaran kami. Setelah materi siap, kami melakukan perancangan storyboard video bermain matching shape tersebut. Nah, setelah tahap perencanaan, kami juga melakukan tahap produksi. Di tahap ini, kami mulai melakukan membuat naskah video atau menyusun naskah video yang nantinya disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Setelah itu, kami juga tak lupa menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Dalam video ini, kami menyiapkan alat tersebut diantaranya stick es krim, kertas origami, pensil, penggaris, lem kertas, dan juga gunting. Pada tahap selanjutnya, kami melakukan pembuatan video di mana pemateri akan merekam video proyek dengan kamera yang ada dan kemudian menyampaikan materi yang sudah disusun sebelumnya di naskah video. Dan terakhir, setelah video diambil, kami melakukan editing. Editing yang kami gunakan menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Editing tersebut dilakukan agar video yang kami buat dapat digunakan oleh orang tua murid. Cara membuat permainan matching shapes ialah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah pola bangun datar berbentuk segitiga, lingkaran, persegi, dan belah ketupat pada kertas origami menggunakan pensil dan penggaris. Selanjutnya yang kedua, potong bentuk sesuai pola yang sudah dibuat menjadi dua bagian sama besar menggunakan gunting. Yang ketiga, rekatkan dengan lem satu bagian bentuk bangun datar tersebut pada satu sisi stick es krim dan satu bagian lainnya di stick es krim berbeda. Dan yang keempat, lakukan hal yang sama dan buatlah variasi bentuk menggunakan warna berbeda. Selanjutnya, penerapan produk. Pada video tutorial ini dijelaskan juga cara bermain permainan matching shapes sebagai berikut. Pertama, beri penjelasan kepada anak autisme tentang berbagai bentuk bangun datar yang sudah dibuat dengan stick es krim dan berbagai warnanya. Kemudian, minta anak untuk menyebutkan bentuk-bentuk tersebut. Selanjutnya, stick es krim yang sudah dibuat diacak sehingga terpisah dari stick yang menjadi pasangannya. Langkah ketiga, mintalah anak autisme untuk menemukan pasangan stick es krim yang sudah tersebar menjadi satu bentuk bangun datar sempurna pada stick yang sudah diacak tersebut sambil didampingi orang tua. Dan yang keempat, mintalah anak autisme untuk menyebutkan kembali bentuk dan warna yang sudah disusun. Yang dapat kami simpulkan adalah bahwa anak penderita autisme memiliki gangguan pengolahan sensorik, sehingga menyebabkan tingkah laku yang hiperaktif dibandingkan dengan anak pada umumnya. Implementasi yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan teknik belajar dan bermain. Salah satu upayanya yaitu dengan mengembangkan video bermain matching shape. Lalu, selanjutnya ada saran untuk orang tua. Yang pertama adalah membantu untuk memberikan penjelasan kepada anak mengenai video bermain. Yang kedua yaitu men-trigger anak agar memiliki semangat dalam mempraktikkan video bermain. Dan yang ketiga adalah yaitu men-trigger dan memandu anak dalam mempraktikkan video bermain seperti menyebutkan kembali bentuk dan warna di dalam video. Dan yang kedua, sarannya yaitu untuk tenaga pendidik, yaitu bagi tenaga pendidik seperti guru dan terapis bisa membuat media-media lainnya selain media video yang kami buat. Lalu selanjutnya ada sumber dari penelitian yang kami buat, yaitu yang pertama dari Veskaryanti dengan judul Terapi Autis Paling Efektif dan Hemat dengan penerbit Pustaka Anggrek tahun 2008. Yang kedua yaitu dari Hembing Wijayakusuma tahun 2004 dengan judul Psikoterapi Anak Autisme, Teknik Bermain Kreatif Nonverbal dan Verbal, Terapi Khusus Autisme dengan penerbit Popular Obor.
dengan tahun 2004. Yang selanjutnya yaitu dari website autismtreatmentcenter.org yang diakses pada tanggal 2 Desember 2020. Dan yang terakhir yaitu dari Ulfiani Rahman tahun 2009 dengan karakteristik perkembangan anak usia dini dengan penerbit Lentera Pendidikan. Sekian presentasi dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan bermain permainan matching shape. Manfaat dari permainan ini sangat banyak loh. Yang pertama, kalian bisa mengenal bentuk-bentuk geometri. Yuk kita lihat dari dekat. Ada bentuk segitiga, ada bentuk lingkaran, dan juga ada bentuk persegi. Yang kedua, kalian juga bisa mengenal banyak warna. Ada warna kuning, wah, ada warna hijau, ada merah, dan ada warna apa lagi ya? Oh, ini dia, ada warna biru. Dan yang ketiga, manfaatnya adalah kalian bisa memecahkan masalah dengan menemukan pasangan puzzle yang tepat. Yuk kita mulai main. Langkah pertama, kita harus acak dulu ya puzzle-nya. Kita acak menjadi dua bagian. Ada puzzle dengan bentuk dan warna yang sama, dan yang kedua, ada puzzle dengan bentuk dan warna yang berbeda. Lalu, kita mulai dari mencari bentuk dan warna yang sama. Lihat nih, ada bentuk segitiga dan warna kuning. Kita cari yuk pasangannya. Oh iya, ini dia. Lanjutkan ya. Bentuk persegi warna kuning. Mana dia persegi warna kuning? Ini dia. Lagi, sekarang waktunya lingkaran. Mari kita lanjut ke warna berikutnya. Dan lingkaran. Ini dia yang pertama, puzzle dengan warna dan bentuk yang sama. Ini udah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke puzzle yang berikutnya, yang lebih susah dengan bentuk dan warna yang berbeda. Lihat, ada bentuk segitiga warna merah dan persegi warna hijau. Yuk kita cari pasangannya supaya sempurna. Ini dia. Yeay. Lanjutkan ya. Dan yang terakhir, ada bentuk lingkaran warna merah dan persegi. Oke, good job. Yeay, sekarang semuanya sudah tersusun rapi. Sudah tersusun sesuai warna dan bentuknya. Kalian hebat.